10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kedatangan saya ke sini, saya ingin meneruskan tentang perkara kemarin di pengadilan tentang anak saya, tentang hak asuh anak saya Bu. Lalu gimana yang dikatakan oleh hakim di persidangan tersebut? Hakim memutuskan bahwasannya hak asuh tetap jatuh kepada saya, akan tetapi pada saat lepas ASI hak asuh tersebut sudah hilang Bu. Lalu apakah Anda menyetujui keputusannya hakim? Awalnya saya tidak menyetujui, sampai saat ini saya masih ingin perkara tersebut dilanjutkan karena menurut saya berhak mendapatkan hak asuh tersebut sampai anak saya beranjak dewasa Bu. Lalu apakah pihak suami Anda mengetahui keputusan hakim di dalam persidangan tersebut? Pada saat pengadilan kemarin, saya dengan suami saya menghadiri pengadilan tersebut dan suami saya setuju dengan keputusan hakim, di mana keputusan hakim mengatakan bahwa hak asuh jatuh kepada saya pada saat sudah lepas ASI. Hak tersebut sudah tidak lagi berpihak kepada saya. Untuk yang dari saya sendiri, untuk memang perkara turunnya hak asuh anak tersebut, memang kalau anak itu masih balita membutuhkan ASI, itu jatuh ke tangannya Anda. Lalu setelah lepas ASI itu bisa jatuh di tangan oleh suaminya Anda atau ayah anak tersebut. Nah, di persidangan ini, di perkara ini, apakah Anda mempunyai pekerjaan yang tetap, yang sebagaimana untuk Anda yang seperti Anda bilang tadi ingin mengasuh hak asuh anak Anda itu tetap berada di tangan Anda? Nah, di sini saya tidak hanya mementingkan keinginan saya sendiri, di mana saya ingin mempertahankan hak asuh tersebut karena saya mempunyai pekerjaan yang tetap Bu. Saya adalah seorang guru, di mana saya sudah menjadi PNS. Gaji saya sudah di atas rata-rata. Jadi menurut saya pribadi saya layak mendapatkan hak asuh tersebut meskipun anak saya sudah dewasa, dan saya yakin bahwa anak saya dapat mendapatkan nafkah dan bimbingan yang baik dari saya Bu. Lalu di keinginan Anda sendiri, apakah ini tidak menjadi pertentangan Anda dengan suami Anda? Iya. Nah, di sini kami sempat beradu argumen, di mana suami saya tetap ingin mempertahankan hak asuh anak saya. Akan tetapi saya tidak yakin bahwa suami saya dapat merawat anak saya sampai dia beranjak dewasa. Karena itu saya tetap mempertahankan hak asuh anak saya di pengadilan ini Bu. Sebelumnya mohon maaf, yang Anda katakan tidak yakin dengan suami Anda itu bagaimana? Karena begini Bu, suami saya bercerai dikarenakan saya sudah tidak kuat dengan perlakuan suami saya yang semena-mena terhadap saya. Beliau seakan-akan tidak mementingkan saya, tapi beliau mementingkan diri beliau. Pada saat perceraian kami sudah mengatakan bahwa hak asuh anak saya tetap jatuh kepada saya karena beliau itu tidak mungkin bisa mengurus anak saya Bu. Jadi saya tetap mempertahankan hak asuh anak saya sampai anak saya beranjak dewasa, seperti itu. Sebelumnya mohon maaf, ini posisinya ini masih belum bercerai kan? Iya, tapi Bu, saya sudah mengajukan perceraian. Saya yang mengajukan. Apakah itu sudah gugatan Anda tersebut sudah
diputuskan oleh hakim dan disetujui oleh hakim soal perceraian tersebut? Iya, perceraian saya sudah diputuskan, tetapi di sini kan perkaranya tentang hak asuh anak saya seperti itu. Jadi perkara tersebut masih tertunda. Mengenai perceraian Anda, itu bisa jadi anaknya itu kalau beranjak dewasa, apakah Anda dengan suami Anda itu ada perjanjian antara Anda dengan suami Anda? Di dalam persidangan tidak, tetapi kami sempat membicarakannya bahwasanya hak asuh anak saya tetap jatuh kepada saya. Saya mempertahankan prinsip saya bahwasanya saya tetap ingin menjadi seorang ibu dan seorang ayah dari anak saya. Kalau seandainya apa yang Anda katakan itu melenceng dengan perjanjian hakim di pengadilan apakah jika ada kekeliruan dengan hak asuh Anda, apakah Anda siap untuk menerima konsekuensi? Bahkan bisa pun juga kalau Anda menyeleweng atau ada kekeliruan soal mengenai hak asuh anak ini siap diambil oleh ayahnya. Saya menurut saya pribadi, saya tidak akan melanggar kesepakatan yang sudah ditetapkan hakim, asalkan hak asuh anak saya seutuhnya jatuh kepada saya. Karena menurut saya hak asuh ini sangat penting buat saya, Bu. Karena jika hak asuh ini dijatuhkan kepada suami saya, otomatis saya tidak sepenuhnya berkuasa atas hak asuh anak saya. Jadi saya tetap mempertahankan hak asuh anak saya sekuat saya. Nah, saya sebelumnya sudah memperuntingkan dengan suami saya bahwasanya hak asuh anak saya tetap jatuh kepada saya, tetapi suami saya ingin hak asuh anak ini dibagi dua. Nah, namun pada saat perundingan tersebut saya tidak setuju, karena suami saya ini termasuk orang yang sangat teledor, Bu, dalam mengamanahkan sesuatu. Jadi saya tidak yakin bahwa anak saya akan nyaman dengan suami saya seperti itu. Sebelumnya, mohon maaf, apa pekerjaan suami Anda? Pekerjaan suami saya adalah sebagai pegawai di pabrik, Bu. Tapi untuk gajinya sendiri lebih tinggi Anda? Iya. Untuk gaji di atas, iya. Untuk saat ini gajinya lebih besar saya, tapi saya tidak tahu ke depannya. Namun saya sudah memperkirakan bahwa suami saya tidak akan mencukupi kebutuhan anak saya. Apakah itu adalah salah satu alasan Anda untuk bercerai dengan suami ya, Anda? Iya, Bu, betul. Apakah suami Anda pernah melakukan kekerasan fisik ataupun pernah menjatuhkan mental Anda? Untuk kekerasan fisik pada saat sebelumnya tidak, namun pada saat menjelang perceraian kami sempat bercekcok dan suami saya sempat mengancam saya, Bu. Jadinya saya pada saat mediasi antara saya dengan suami saya tidak ingin kembali lagi. Saya sudah memutuskan tidak ingin kembali lagi, dan saya sudah Bu, mengalami trauma di mana saya sudah tidak ingin menggunakan mediasi lagi ataupun dengan cara lain. Nah, di sini di mana alasan saya lagi bahwa itu yang memperkuat bahwa saya tidak ingin hak asuh anak saya jatuh kepada suami saya. Itu kan yang apa Anda katakan, tetap kekeh dengan pendirian Anda ataupun prinsip Anda bahwasannya hak asuh anak Anda tersebut tetap jatuh di tangan Anda untuk selama dewasa. Okay. Nah, untuk saran saya ataupun saya ajukan di persidangan selanjutnya, apakah jika hak asuh Anda disetujui oleh hakim di persidangan, apakah Anda setuju jika ada perjanjian untuk ketika anak Anda dewasa itu ayahnya itu boleh menjenguk? Untuk hal itu
saya sangat setuju. Tetapi untuk hak asuh saya tidak ingin suami saya mendapatkannya. Tetapi kalau pada saat di luar perjanjian itu ataupun nanti anak saya ingin bertemu dengan bapaknya ataupun mengenal bapaknya, saya setuju seperti itu. Berarti untuk masalah ini, apakah suami Anda juga mengetahui bahwasannya kamu ingin kekeh dengan prinsipnya? Oke, saya sudah membicarakannya bahwa saya tetap pada pendirian saya akan mempertahankan hak asuh anak saya sampai anak saya beranjak dewasa. Baik, untuk negosiasi dalam perkara ini saya tampung dulu dan saya akan serahkan di persidangan selanjutnya. Apa kata pengadilan? Seandainya jatuh di tangan Anda, berarti Anda harus benar-benar melakukan dan melaksanakan prinsip Anda sebagai ibu dan bapak. Oke. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya mohon pengertiannya ya, Bu. Iya, sama-sama.